The Strongest System, Bab 1051, Marah. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya belum pernah mengalami perasaan ini selama ratusan tahun terakhir. Kondisi mental saya sudah lama dimurnikan, tanpa rasa takut atau pengecut. Bagaimana hal mengerikan seperti itu bisa terjadi saat ini? Di kedalaman Sekte Dewa Kunlun, kondisi mental Tian Fengling menjadi gila. Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi dalam waktu lama, terutama sejak dia mengkultivasi dirinya hingga mencapai kondisi seperti itu. Seharusnya, dia sudah bebas dari semua emosi lemah dunia luar pada saat ini. Bahkan ketika dihadapkan pada skenario paling berbahaya, dia masih bisa menjaga ketenangannya. Namun, Tian Fengling merasa sangat tidak tenang. Dia bahkan tidak bisa menenangkan hatinya lebih lama lagi. Tian Fengling menyapu jubahnya, mengirimkan bintang yang tak terhitung jumlahnya untuk melapisi langit. Dia kemudian mengerahkan keterampilan mistik yang tak tertandingi dan mulai menghitung nasibnya, mencoba menentukan dari mana perasaan tidak nyaman ini berasal. Adapun Lin Fan saat ini, dia tidak berani bertindak terlalu kurang ajar. Inti dari Gunung Dewa Kunlun terletak di tengah-tengahnya. Jika dia memperingatkan roh senjata Gunung Dewa Kunlun, kemungkinan besar Tian Fengling akan menjadi orang pertama yang datang untuk membunuh dan mengambil nyawa kecilnya bersamanya. Mantap, dia harus memegang teguh dan mantap. Api Pilstrudot membakar segala sesuatu di sekitarnya. Seolah-olah dia baru saja mengikuti melalui terowongan, Lin Fan juga bergerak maju dengan perlahan. 1 meter, 2 meter, 3 meter, Lin Fan menjaga sikap sangat rendah hati saat ini saat dia perlahan-lahan meratakan tanah di sekelilingnya. Tidak bertindak keras, tidak bersikap kurang ajar atau yang lainnya. Alasan utamanya adalah karena Tian Fengling terlalu mendominasi. Setelah sekian lama, Lin Fan akhirnya keluar dari Gunung Dewa Kunlun. Berdiri di luar, dia menghirup udara dalam-dalam, udara di luar sepertinya terlalu segar. Tapi ketika dia melihat pemandangan di hadapannya, dia benar-benar bingung. Dalam ingatan Lin Fan, seluruh tempat ini seharusnya kosong dan luas. Tapi, kenapa ada pegunungan di hadapannya? Mengejutkan. Ini terlalu mengejutkan. Pada saat yang sama, Lin Fan merasa bahwa pegunungan ini hanya terdiri dari pegunungan biasa. Tidak ada yang berbeda sama sekali dari mereka. Meskipun Gunung Dewa Kunlun ini adalah senjata abadi tingkat tertinggi, namun tubuh asli Tian Lingfeng lah yang diolah menjadi senjata abadi ini. Menggunakan hukumnya untuk mengolahnya siang dan malam, efek mistik yang dimilikinya telah melampaui senjata abadi tingkat tertinggi saat ini. Mungkin, bukan tidak mungkin hal ini bisa menembus kondisi senjata abadi tingkat tertinggi. Lin Fan merenung sejenak. Jika dia segera pergi, itu mungkin pilihan yang lebih aman. Namun, orang macam apa dia? Seseorang tidak boleh meninggalkan dendamnya dalam semalam. Tian Fengling ini berani menekannya, jika dia tidak memberi orang ini 1 atau 2 pelajaran, dia mungkin berpikir bahwa yang mulia itu penurut, bukan? Berpikir seperti itu, bau langit dan bumi dipanggil, yang langsung melayang di dunia. Lebih besar, bau langit dan bumi yang awalnya hanya seukuran telapak tangan Lin Fan mulai membesar tanpa henti seperti selimut. Pada saat ini, seluruh langit tertutupi olehnya. Di mata Lin Fan, bau langit dan bumi adalah eksistensi yang paling hebat yang pernah ada. Selama itu adalah benda material, seseorang dapat memasukkannya langsung ke dalam peleburan langit dan bumi dan memurnikannya. Lin Fan menyapu jubahnya dan langit dan bumi mencium turun dari langit, mengumpulkan seluruh jajaran gunung di dalamnya. Ledakan, bumi tiba-tiba mulai bergetar. Roh senjata Gunung Dewa Kunlun, yang sedang tertidur lelap, untuk sesaat tersentak karena keterkejutannya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Dia tahu bahwa dia seharusnya memenjarakan seseorang selama 100 tahun. Oleh karena itu, ia merasa bosan dan tertidur lelap tanpa henti. Namun tiba-tiba, ledakan yang menggema mengejutkannya hingga terbangun. Mencium, kembalilah, waktunya pergi. Tanpa ragu-ragu, Lin Fan menahan bau langit dan bumi. Faktanya, dia bahkan belum mulai mencium Gunung Dewa Kunlun yang ada di dalamnya saat dia menyelinap pergi dan menghilang. Ada sebuah danau di depannya. Melompat ke bawah, Lin Fan menarik kembali auranya dan memasuki mode stealth sebelum bersembunyi di dalam tanpa berani bergerak sedikitpun. Pada saat ini, raungan kemarahan terdengar di seluruh Sekte Dewa Kunlun. Gunung Dewa Kunlun, Gunung Dewa Kunlunku. Tian Fengling meraung marah. Apa yang sedang terjadi? Tai Qiantian bertanya dengan bingung. Keributan yang disebabkan oleh Tian Fengling telah menarik perhatian wakil Grandmaster lainnya juga. Saya kehilangan koneksi dengan Gunung Dewa Kunlun saya. Murid itu telah melarikan diri dari bawah Gunung Dewa Kunlunku. Aku harus pergi ke sana untuk memeriksanya sekarang. Tanpa menunggu lebih jauh, Tian Fengling menerobos kehampaan dan menuju ke arah itu. Tai Qiantian bertukar pandang dengan beberapa wakil Grandmaster lainnya dan mengikuti dari belakang. Ini adalah sesuatu yang tampaknya tidak mungkin mereka lakukan sama sekali. Gunung Dewa Kunlun adalah tubuh sebenarnya dari Tian Fengling. Tian Fengling awalnya adalah roh hidup yang dilahirkan oleh Gunung Dewa Kunlun. Setelah dia menjadi abadi, dia mengolah Gunung Dewa Kunlun menjadi senjata abadi dalam hidupnya sendiri. Tapi sekarang dia mengklaim bahwa hubungannya dengan Gunung Dewa Kunlun telah terputus, itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak terbayangkan dalam pikiran mereka. Gunung Dewa Kunlun sangat besar dan beratnya tak terbandingkan, membentang hingga ratusan ribu mil. Itu juga merupakan senjata abadi yang paling sulit untuk direbut di seluruh daratan tak berujung.
Jika seseorang ingin memurnikan Gunung Dewa Kunlun, tidak mungkin Tian Fengling tidak mengetahuinya. Bagaimana hubungannya dengan Gunung Dewa Kunlun bisa terputus dalam sekejap. Namun, mereka mungkin tidak akan pernah tahu bahwa Gunung Dewa Kunlun ditutupi oleh Bao Lin Fan dan tercabut seluruhnya. Waktu dan ruang bergetar saat beberapa sosok muncul di tempat Lin Fan menghilang. Ketika Tian Fengling melihat segala sesuatu di hadapannya, dia merasakan jantungnya menegang kesakitan. ARGH. Gunung Dewa Kunlunku. Brengsek, ayo keluar. Tian Fengling meraung marah saat aura mengamuk muncul darinya. Aura itu mengguncang seluruh dunia, menyelimuti area dalam radius 10.000 mil. Saat ini, dia benar-benar terpana, terutama setelah menyaksikan tempat kosong tepat di depan matanya. Hati batinnya terasa seolah-olah akan hancur. Ini adalah senjata abadi dalam hidupnya. Sejak dia lahir, makhluk itu selalu mengikutinya kemana-mana. Tapi tak kusangka itu akan hilang saat ini. Itu adalah Gunung Dewa Kunlun yang memiliki peluang untuk menembus kondisi senjata abadi tingkat tertinggi. Lin penggemar surga dan bumi. Tian Fengling mengangkat kepalanya dan berteriak. Kedua matanya sangat buruk saat ini. Tai Qiantian mengamati segala sesuatu di sekitarnya, ada beberapa aktivitas di depan. Anak itu lari ke arah itu. Mengejar, bagaimana Tian Fengling bisa tetap menunggu di sini? Dia secara alami mengejar ke arah itu. Tidak peduli apa, dia harus mengambil kembali Gunung Dewa Kunlun. Satu-satunya hal adalah dia tidak tahu metode apa yang digunakan orang itu untuk benar-benar dapat memutuskan hubungannya dengan Gunung Dewa Kunlun. Pada saat ini, Lin Fan, yang bersembunyi di danau, merasakan wajahnya tegang. Seseorang telah muncul di langit di atasnya. Lin Fan masih penuh percaya diri terhadap metode penyembunyiannya. Selama dia ingin bersembunyi, dia yakin orang-orang ini tidak akan bisa menemukannya. Kemana saja dia pergi, riak di kehampaan berakhir di sini. Tai Qiantian memfokuskan pandangannya dan melihat sekeliling, ekspresinya dipenuhi kecurigaan. Meskipun Gunung Dewa Kunlun adalah senjata abadi milik Tian Fengling, gunung ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan sekte tersebut. Itu adalah harta karun yang digunakan untuk memperkuat kekayaan sekte mereka. Sekarang setelah menghilang, bukan hanya Tian Fengling yang khawatir. Mereka semua juga sangat khawatir. Lin Fan hanya berbaring di sana dengan kepala terangkat, melihat beberapa sosok di kehampaan. Pada titik ini, dia tidak mungkin bisa lari lagi. Sudah waktunya untuk melihat siapa yang bisa bertahan lebih lama dari yang lain. Pada saat yang sama, Gunung Dewa Kunlun sedang berjuang mati-matian di dalam bau langit dan bumi. Namun, tidak ada gunanya sama sekali. Menyaring, karena tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini, Lin Fan mungkin juga mulai menyempurnakan Gunung Dewa Kunlun. Siapa tahu, hal itu mungkin akan memberikan kejutan baginya. Pada saat ini, kekuatan pemurnian menyelimuti seluruh bau langit dan bumi. Meskipun Gunung Dewa Kunlun adalah senjata abadi, pada saat seperti ini, gunung itu hanya bisa menghasilkan hasil pemurnian. ARGH. Tiba-tiba, seruan tragis terdengar dari kehampaan di atas. Tian Fengling mulai rusak. Bab 1052, Pemahaman Dewa Surgawi Dao. Ketika Tai Qiantian dan yang lainnya memperhatikan raut wajah Tian Fengling saat ini, mereka terkejut, ada apa? Tian Fengling memekik dengan wajah yang sangat pucat seolah-olah dia baru saja mendapat pukulan berat, dia memotong tubuh asliku. Apa? Semua orang berseru tak percaya, mustahil. Gunung Dewa Kunlun adalah senjata abadi kelas tertinggi. Gunung itu bahkan telah melalui wudhu kekayaan sekte Dewa Kunlun. Sekalipun kita ingin memurnikan Gunung Dewa Kunlun, itu tidak akan berhasil. Tugas yang mudah. Lin Fan, yang diam-diam sedang menyempurnakan Gunung Dewa Kunlun, mengangkat kepalanya dan mengintip melalui permukaan air. Ketika dia melihat betapa sedihnya ekspresi wajah Tian Fengling, jantungnya berdebar kencang. Hehe, karena kamu ingin menekan yang mulia akan memurnikan Gunung Dewa Kunlun hari ini sehingga kamu bisa bangkrut. Hubungan antara Gunung Dewa Kunlun dan Tian Fengling masih terjalin. Tidak hanya itu, Gunung Dewa Kunlun ini adalah tubuh aslinya. Jika itu ingin disempurnakan, dia pasti harus menerima sejumlah besar kerusakan. Degenerasi. Kamu degenerasi. Aku harus menemukan dia. Tian Fengling melolong dengan marah. Dia belum pernah merasakan kemarahan sebesar ini. Dia tidak sanggup lagi menanggung semua yang terjadi hari ini. Menyaring, Lin Fan berteriak dalam hatinya. Roh senjata Gunung Dewa Kunlun di dalam bau langit dan bumi juga sedang meratap. Di bawah kekuatan penyempurnaan ini, tidak ada peluang untuk melawan sama sekali. Tidak peduli seberapa hebat tubuh aslinya, semuanya menjadi tidak berguna di dalam bau langit dan bumi ini. ARGH, tangisan tragis itu tiada henti dan terdengar di seluruh langit dan bumi. Saat ini, hati Tian Fengling mengalami trauma dan wajahnya pucat pasi, tampak sangat mengerikan. Di saat yang sama, ada seteguk darah segar yang menyembur keluar sementara tubuhnya mengejang tanpa henti seolah-olah dia bisa pingsan kapan saja. Tian Qiantian bergegas ke depan untuk membantu mendukungnya, lalu mengeluarkan pil abadi dan menyuruhnya menelannya. Wajah sang pembuat juga sangat menakutkan saat ini. Ketika seseorang mengonsumsi pil abadi, hal itu dapat mengubah nasib hidupnya. Tetapi pada saat ini, tidak peduli berapapun pil abadi yang dikonsumsi Tian Fengling, semuanya tidak berguna. Dia memuntahkan seteguk darah segar lagi saat rohnya layu. Bahkan pada titik ini, Tian Fengling tidak tahu bagaimana orang lain melakukannya.
Ini bukanlah sesuatu yang sederhana seperti memutuskan hubungannya dengan Gunung Dewa Kunlun. Ini hanya menghancurkan koneksi sama sekali. Bagi sebagian besar makhluk kuat, bahkan jika mereka menyempurnakan senjata abadi, mereka tidak akan mampu mencapai koneksi sekuat Tian Fengling dan Gunung Dewa Kunlun. Jika salah satu terjatuh, maka yang lainnya pun ikut terjatuh. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Sialan, sial, Tian Fengling melolong dan mengatupkan giginya. Akhirnya, dia memutuskan sepenuhnya hubungan yang dia miliki dengan Gunung Dewa Kunlun. Saat ini, dia sudah terluka parah. Jika ini terus berlanjut, cedera mungkin bukan kekhawatirannya. Ding, selamat atas keberhasilan penyempurnaan. Ding, memperoleh kekuatan sumber Gunung Dewa Kunlun. Ding, memperoleh kekuatan keberuntungan Gunung Dewa Kunlun. Lin Fan menemukan dua bola cahaya mengambang di dalam Heaven and Earth Smelt. Namun, dia sibuk berusaha mempertahankan hidupnya saat ini. Oleh karena itu, dia tidak punya waktu untuk menganalisa kedua item tersebut dengan baik. Kamu telah memutuskan hubunganmu sendiri dengan Gunung Dewa Kunlun. Tai Qiantian berseru kaget. Tidak disangka murid Sekte Langit dan Bumi ini akan memiliki kemampuan untuk memurnikan Gunung Dewa Kunlun tanpa mereka dapat mendeteksinya sama sekali. Dia bahkan memaksa Tian Fengling untuk memutuskan hubungannya dengan Gunung Dewa secara manual. Bagi Sekte Dewa Kunlun, ini adalah kerugian yang sangat besar. Tian Fengling saat ini sangat lemah karena esensi, roh, dan vitalitasnya menghilang dari tubuhnya. Jika bukan karena pil abadi yang mengurangi cederanya, dia mungkin sudah pingsan. Kali ini bukan cedera biasa, itu adalah luka pada roh esensinya. Bahkan tubuh aslinya telah dihancurkan oleh orang lain. Ini mungkin merupakan kerugian yang tidak dapat dia tanggung sama sekali. Jika saya tidak memutuskan sambungannya, akibatnya akan lebih buruk lagi. Tian Fengling berkata, saya belum selesai dengan Sekte Langit dan Bumi dalam hal ini. Namun saat ini, saya harus kembali dan mengasingkan diri. Jika tidak, kondisi kultivasi saya akan menjadi tidak stabil, dan mungkin akan jatuh ke titik di mana aku tidak akan pernah bisa maju lebih jauh lagi di masa depan. Tai Qiantian benar-benar terkejut. Tian Fengling adalah wakil guru besar dari Sekte Dewa Kunlun. Jika sesuatu terjadi padanya, itu juga akan menjadi kerugian besar bagi sekte tersebut. Ketika Lin Fan, yang bersembunyi di sana sepanjang waktu, melihat bagaimana beberapa sosok di kehampaan telah menghilang, dia menghela nafas lega sejenak. Selama mereka pergi, semuanya baik-baik saja. Tapi, mengingat situasinya saat ini, sebaiknya dia menunggu dan mengamati lebih lama lagi. Hanya Tuhan yang tahu apakah orang-orang ini punya lebih banyak trik menyembunyikan lengan baju mereka atau semacamnya. Beberapa hari kemudian, baru setelah memastikan keselamatannya, Lin Fan berani bergerak perlahan. Setelah itu, dia berenang bebas melewati danau seperti ikan sebelum naik ke pantai dengan diam-diam dan terus berjalan. Dia bahkan tidak berani terbang saat ini. Benar-benar sekelompok sampah. Meskipun kekuatan mereka sangat luar biasa, mereka bahkan tidak bisa mencariku. Dan dia bahkan berani menyebut dirinya sebagai Grandmaster Sekte Dewa Kunlun. Wehu, Lin Fan sangat senang saat ini. Namun, dia masih merasakan ketakutan di hatinya. Jika bukan karena api pil melalui pikiran, mungkin akan sangat sulit baginya untuk ingin menerobos Gunung Dewa Kunlun ini. Di suatu tempat yang penuh rahasia, Lin Fan mengeluarkan dua bola kekuatan itu. Sumber Gunung Dewa Kunlun, Gunung Dewa Surgawi yang terhubung. Penguasa roh bumi. Jika seseorang mengkonsumsinya, mereka akan mampu membawa keterampilan mistik apapun yang berhubungan dengan bumi ke kondisi budidaya penuh. Kekuatan keberuntungan Gunung Dewa Kunlun, dapat dikonsumsi untuk diberkati dengan kekayaan Sekte Dewa Kunlun dan memiliki surga yang menantang kekayaan. Dapat dikonversi menjadi poin pengalaman dalam jumlah yang sangat besar. Tidak disangka kedua hal ini akan memiliki efek seperti itu. Ini benar-benar lumayan. Tanpa ragu-ragu, Lin Fan kemudian mengkonsumsi keduanya. Ding, selamat telah mengkonsumsi sumber Gunung Dewa Kunlun. Keterampilan mistik berbasis bumi mencapai kondisi budidaya penuh. Elemen Conate of Earth ditingkatkan. Ding, selamat telah mengkonsumsi kekuatan keberuntungan Gunung Dewa Kunlun. Mengonversi menjadi poin pengalaman. Ding, poin pengalaman plus. Ding, status budidaya naik level. Kondisi budidaya penuh keabadian emas. Saat ini, Lin Fan terlalu gembira di hatinya. Tingkat peningkatan kondisi kultivasinya terlalu cepat. Sekarang dia telah mencapai kondisi budidaya penuh keabadian emas, keinginan untuk berubah menjadi leluhur abadi kemungkinan besar bukan hal yang sulit lagi. Untuk menenangkan kondisi mentalnya yang rusak, Lin Fan memutuskan untuk beristirahat di sini sepanjang malam. Lagi pula, semua yang terjadi hari ini terlalu berbahaya. Jika bukan karena fakta bahwa dia cerdas, dia mungkin benar-benar telah digali ke dalam lubang oleh orang di sana. Keluar dari sekte tersebut, motif utama Lin Fan adalah untuk bertemu makhluk kuat dan membunuh mereka sehingga dia bisa mendapatkan poin pengalaman yang sangat banyak. Tempat-tempat yang dia peroleh informasinya dari sekte adalah tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh makhluk-makhluk kuat. Hanya di sanalah Lin Fan dapat bertemu dengan keberadaan yang lebih keterlaluan. Pada saat Lin Fan beristirahat, sesuatu sedang terjadi di bagian ruang waktu yang sangat jauh. Seorang pria tua sedang memegang sebuah kuas abadi yang berkilau dan sedang menulis sesuatu di spanduk yang memancarkan aura dewa. Jika beberapa makhluk kuat yang lebih tua melihat pria tua ini, mereka pasti akan terkejut. Pria tua ini adalah keturunan pemahaman Dao penguasa surgawi.
Pemahaman Dao penguasa surgawi mungkin merupakan eksistensi terlemah di antara para penguasa surgawi, namun tidak ada apapun di seluruh alam semesta ini yang dapat luput dari pandangannya. Gulungan pengganti abadi sejati. Gulungan emas abadi. Gulungan abadi leluhur. Ini semua diciptakan oleh tangan pemahaman Dao penguasa surgawi. Setelah pemahaman Dao penguasa surgawi jatuh, dia memasukkan kebijaksanaan hukum yang telah dia pahami ke dalam kuas sehingga bisa diwariskan, dan membuat keturunannya terus menulis tentang segala sesuatu yang terjadi di dunia. Tingkat kultivasi pria tua ini sangat mendalam dan tidak terlihat. Saat dia melihat isi yang tertulis di spanduk itu, dia benar-benar terkejut. Murid kandidat Grandmaster Sekte Langit dan Bumi, Lin Fan, menindas wakil Grandmaster Sekte Dewa Kunlun, senjata abadi kehidupan Tian Fengling, Gunung Dewa Kunlun. Bab 1053, ditikam sampai mati. Spanduk itu memancarkan cahaya ilahi sebelum berkibar ke langit dan menyatu dengan langit dan bumi. Pria tua itu mengangkat jarinya sedikit, keadaan keabadian emas. Seharusnya, dia sudah siap. Di depan pria tua itu, daftar peringkat melayang di hadapannya. Dia menggesekkan kuas abadi di tangannya dengan lembut dan menghapus nomor 1 di daftar sebelum menulis dan mengganti nama Lin Fan di atasnya. Nomor 1, Lin Fan. Namun tiba-tiba, alis lelaki tua itu berkerut. Saat dia menulis nama di gulungan itu, nama itu perlahan menghilang seolah-olah nama itu tidak ada sama sekali. Aneh. Tentu saja, bagaimana pria tua itu bisa mengetahui keberadaan sistem Lin Fan. Dengan auranya yang ditarik kembali dan nasibnya tersembunyi, bahkan jika seseorang adalah keturunan Dewa Surgawi, atau jika itu adalah kuas abadi yang terbentuk dari hukum Dewa Surgawi, mereka tidak akan bisa menuliskan nama Lin Fan. Saat ini, eselon atas dari Sekte Langit dan Bumi sedang gempar. Han Juntian telah memeriksanya beberapa kali, ternyata tidak dapat mempercayainya. Dia kemudian melihat ke arah wakil Grandmaster lainnya. Anak itu telah menguasai Gunung Dewa Kunlun milik Tian Fengling. Bisakah kalian mempercayainya? Han Juntian bertanya dengan tidak percaya. Tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak, dia merasa sulit menerima berita ini. Sebagai wakil Grandmaster Sekte Dewa Kunlun, kekuatan Tian Fengling sungguh luar biasa. Hal ini terutama terjadi pada Gunung Dewa Kunlun miliknya, yang tidak boleh diremehkan sama sekali. Tidak kusangka itu akan dikalahkan oleh murid sekte mereka. Ketika Han Juntian menghubungkan kesadarannya dengan langit dan bumi dan mengetahui berita ini, dia terkejut sekaligus marah. Dia tidak menyangka bahwa Sekte Dewa Kunlun akan benar-benar mengambil tindakan. Namun, hasilnya membuat semua orang terkejut. Jika bukan karena gulungan langit dan bumi ini, mereka sendiri mungkin tidak akan berani mempercayainya. Wakil Grandmaster di sekitarnya juga tercengang. Namun, mereka tertawa di dalam hati, menurut pendapat mereka, ini adalah kabar baik. Han Juntian menunjuk dengan jarinya dan menyebabkan kekosongan itu meledak. Jejak roh esensinya menembus ruang dan waktu dan tiba di atas Sekte Dewa Kunlun dalam sekejap mata. Saudara Tai, saya sudah mengetahui tentang perselingkuhan ini, dan secara khusus ingin menyampaikan permintaan maaf saya. Ini adalah pil abadi di sini. Tolong berikan kepada Saudara Fengling. Mengenai urusan generasi muda, sebaiknya kita dari generasi tua tidak ikut campur. Jika tidak, tidak baik jika kita menindas yang lemah sebagai yang lebih kuat. Bagaimanapun juga, Saudara Fengling pada akhirnya adalah wakil Grandmaster. Han Juntian menjentikkan jarinya, menyebabkan pil abadi yang bersinar mendarat di kedalaman Sekte Dewa Kunlun. Meraih pil abadi di tangannya, kemarahan Tai Qiantian meledak ke surga. Roh pil di dalam pil abadi meraung sebelum langsung hancur menjadi debu, berubah menjadi roh kikaya yang melayang ke kedalaman kehampaan. Han Juntian terkutuk itu. Hati Tai Qiantian dipenuhi amarah. Masalah ini berdampak besar pada Sekte Dewa Kunlun. Sekarang bahkan Han Juntian tahu tentang ini, Tai Qiantian harus mempertimbangkan kembali sedikit tentang keinginannya untuk membunuh Lin Fan. Pada dasarnya mustahil baginya untuk mengambil tindakan secara pribadi lagi. Han Juntian harus mengawasi aktivitas Sekte Dewa Kunlun saat ini. Selama dia mengambil tindakan, yang pertama akan mengikuti dari belakang. Sekarang bukanlah waktunya bagi mereka untuk sepenuhnya berselisih dengan Sekte Langit dan Bumi. Jika Tuan Tua berhasil menjadi penguasa surgawi, orang pertama yang akan mereka kalahkan pastilah Sekte Langit dan Bumi. Saat ini, Tian Fengling berada di kedalaman Sekte Dewa Kunlun, menyembuhkan tubuhnya dengan menggunakan senjata abadi penyembuhan dari Sekte Dewa Kunlun. Namun, kemungkinan besar dia tidak akan bisa pulih tanpa waktu 100 tahun. Ini benar-benar merupakan pukulan besar bagi Sekte Dewa Kunlun. Jumlah pil yang dibutuhkan untuk menyembuhkan senjata abadi juga bernilai sebesar lautan. Dalam setiap aspek, mereka benar-benar mengalami kerugian besar bagi murid Sekte Langit dan Bumi kali ini. Pada saat ini, Lin Fan telah meninggalkan tempatnya sebelumnya. Saat ini, dia sedang menuju ke tempat rahasia berbahaya yang sedikit terkenal di daratan tak berujung. Rumor mengatakan bahwa itu adalah tempat rahasia yang terbentuk setelah jatuhnya monster tua. Adapun monster-monster tua ini dan yang lainnya, Lin Fan sama sekali tidak menyukai mereka, dan sangat meremehkan mereka. Alasan utamanya adalah karena dia sudah merasa muak sekarang berkat anjing tua 7 suci. Adapun pil, senjata abadi, dan yang lainnya, Lin Fan juga tidak terlalu tertarik padanya. Cukup baginya untuk membunuh orang saja. Tempat rahasia semacam ini tentu saja akan mendatangkan banyak makhluk kuat. Selama Lin Fan tetap bersikap low profile, pada dasarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
Menyelam ke dalam kehampaan, Lin Fan melakukan perjalanan puluhan ribu mil dalam sekejap mata. Kali ini, dia bisa saja mempertimbangkan untuk menaruh dendam pada Sekte Dewa Kunlun. Jika dia bertemu dengan murid Sekte Dewa Kunlun di masa depan, dia tentu harus menyerang terlebih dahulu. Karena jembatannya sudah terbakar, maka tidak perlu ada pertimbangan lebih lanjut lagi. Setelah sekian lama, kota di depan Lin Fan menarik perhatiannya. Berdasarkan pengetahuan yang diperolehnya dari sekte tersebut, ini adalah kota yang seluruhnya dipenuhi seniman bela diri. Setelah mereka mendapatkan barang dari tempat rahasia, mereka akan melakukan perdagangan di sini. Setelah memasuki kota, jantung Lin Fan berdetak kencang. Ini benar-benar tempat yang spektakuler. Keadaan keabadian sejati, keadaan keabadian mistik, dan keadaan keabadian emas sangat banyak. Berjalan di sepanjang jalan, seniman bela diri yang mengelilinginya akan berteriak dan menjajakan barang-barang mereka. Saat ini, ada keributan di depan. Jin Fei panjang. Anda menarik kembali kata-kata Anda. Kami sepakat untuk memasuki tempat rahasia bersama-sama di mana saya akan membantu kalian bertahan melawan boneka-boneka itu sementara kalian mengambil harta karunnya. Tidak kusangka kamu akan memberiku sampah ini sekarang. Seorang pria memarahi dengan kasar saat matanya bersinar karena kemarahan yang tak ada habisnya. Namun, sepertinya dia mewaspadai kekuatan pihak lain dan tidak berani mengambil tindakan sama sekali. Hal ini menggelitik rasa penasaran Lin Fan saat dia melihat sekilas. Namun di saat berikutnya, matanya bersinar terang. Di depan sekelompok orang berdiri seorang pria yang di pinggangnya terdapat tanda yang tergantung di atasnya, mewakili identitasnya sebagai kandidat Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun. Beberapa orang di belakang calon Grandmaster Sekte Dewa Kunlun, Long Jinfei, angkat bicara, siapa kamu? Kami bahkan tidak mengenalmu. Anda hanyalah makhluk tingkat atas Golden Immortal. Hak apa yang Anda miliki untuk memasuki tempat rahasia bersama kami? Tahukah kamu bahwa dia adalah kandidat Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun? Seorang pria berkata. Long Jinfei berdiri di sana dengan angkuh, tampaknya tidak diganggu oleh pria di depannya ini sedikitpun. Hati beberapa seniman bela diri di sekitarnya tegang. Tentu saja mereka takut dengan status pria ini sebagai kandidat Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun. Sekte Dewa Kunlun adalah sekte besar, dan mereka tidak bisa melawannya sama sekali. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena saat itu buta karena percaya pada kalian. Memikirkan bahwa ini semua adalah kandidat Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun. Pria itu mendengus dengan marah dan bersiap untuk pergi. Dia hanya akan menganggap bahwa dia ditipu kali ini. Selain itu, kekuatan pihak lain jauh lebih tinggi darinya. Bahkan jika dia ingin bertarung secara langsung, dia tidak akan menjadi tandingan pihak lain. Berhenti di situ. Pada saat ini, Long Jinfei angkat bicara, mengarahkan pandangannya ke arah pria ini. Kamu mengatakan bahwa ini semua adalah kandidat Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun. Karena itu masalahnya, kita akan lihat berapa jumlahnya. Tiba-tiba, Long Jinfei memicu niat membunuhnya. Pria itu berseru kaget, Long Jinfei, jangan berlebihan sekarang. Jangan berpikir bahwa kamu bisa bersikap seperti itu hanya karena kamu adalah calon Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun. Mulai hari ini, siapa yang masih berani bekerja sama denganmu untuk memasuki tempat rahasia? Long Jinfei tertawa dingin, itu adalah sesuatu yang tidak perlu kamu khawatirkan. Tapi tepat pada saat itu, kilatan cahaya terang muncul. Wajah Long Jinfei berubah saat dia memutar matanya. Tapi saat dia bereaksi, sudah ada tangan yang diletakkan di bahunya. Saudaraku, apakah kamu calon Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun? Tiba-tiba, Lin Fan muncul di hadapan Long Jinfei dalam sekejap mata, bertanya padanya sambil tersenyum. Sangat cepat, jantung Long Jinfei berdebar kencang saat dia tersenyum cerah, ya. Dan Anda? Senyum Lin Fan menjadi lebih cerah saat dia memperlihatkan dua baris putih mutiara. Dengan kecepatan kilat, belati telah muncul di tangan Lin Fan sejak entah kapan, yang kemudian dia tusuk tepat ke perut Long Jinfei. Sekali, dua kali, tiga kali, mata Long Jinfei terbuka lebar seolah dia tidak percaya apa yang terjadi. Setelah Lin Fan selesai menusuknya, Lin Fan menepuk bahu Lin Fan. Seketika, Baren Udenes dikerahkan saat dia menuai setiap hal dari ujung kepala hingga ujung kaki Long Jinfei. Mayat telanjang kemudian dihadirkan di depan mata massa. Tanpa menoleh untuk melihat ke belakang, Lin Fan terus berjalan ke arah depan. Saat ini, seluruh tempat sunyi. Seolah-olah semua orang membeku dalam keadaan tercengang. Bab 1054, Takut Konyol. Tubuh yang benar-benar telanjang ini hanya berdiri di tempatnya, beberapa luka di tubuhnya sangat mengerikan untuk dilihat karena darah segar terus mengalir keluar. Aura pedang yang kuat itu mengalir ke seluruh tubuh Long Jinfei dan menghancurkan setiap kehidupan yang ada di dalamnya. Hal ini terutama terjadi pada burung kecil di pangkal pahanya yang saat ini hanya bergoyang mengikuti angin. Ada jejak kesadaran terakhir yang tersisa di Long Jinfei sekarang. Pikirannya kosong kecuali pemikiran ini, dia baru saja ditikam sampai mati oleh seseorang. Gedebuk. Dalam waktu kurang dari 1/1000 detik, Long Jinfei jatuh ke tanah saat matanya perlahan kehilangan nyawa di dalamnya. Semua seniman bela diri di sekitarnya sangat terkejut. Mati. Dia adalah kandidat Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun. Tak kusangka dia akan ditikam sampai mati. Ini akan menjadi masalah besar di sini.
Ketika orang-orang yang menemani Long Jinfei melihat pemandangan ini, mereka berdiri terpaku di tempat mereka berada dalam keadaan linglung. Pria yang terlibat konflik dengan Long Jinfei juga terkejut, dan segera kabur. Sesuatu yang besar baru saja terjadi. Dia tidak bisa berlama-lama di sini atau dia akan terlibat di dalamnya. Hal ini terutama terjadi mengingat Long Jinfei adalah kandidat Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun. Bukan saja dia baru saja ditikam sampai mati, dia bahkan terbaring telanjang bulat. Ini sungguh memalukan bagi Sekte Dewa Kunlun. Jika Sekte Dewa Kunlun mengetahui hal ini, mereka pasti akan menjadi gila. Ding, selamat telah membunuh makhluk kuat tingkat rendah leluhur abadi. Ding, poin pengalaman plus. Ding, mendapatkan cincin penyimpanan. Ding, selamat, kamu telah mendapatkan senjata abadi tingkat rendah, tombak Dewa Api Surgawi. Imbalannya cukup lumayan. Tidak kusangka bahkan akan ada senjata abadi tingkat rendah yang bisa ditemukan di sini. Meskipun, hal-hal ini tidak banyak berguna dalam kasus Lin Fan. Membuka cincin penyimpanan untuk mengintip ke dalam, dia menemukan pemandangan itu benar-benar bagus. Ada cukup banyak pil, dan bahkan pil abadi tingkat rendah pun banyak sekali. Lin Fan terus berjalan ke depan dengan hati-hati. Ketika seniman bela diri di sekitarnya melihatnya, mereka semua berpencar ketakutan. Liar, ini adalah pria yang biadab. Lin Fan mengintip ke kiri dan ke kanan, merasa sangat gembira di hatinya. Sejujurnya, keberuntungan dalam hidupnya terkadang terlalu bagus. Tidak disangka dia bisa bertemu dengan murid Sekte Dewa Kunlun di kota acak. Jika ini terjadi di masa lalu, dia pasti tidak akan mengambil nyawa orang itu. Tapi sekarang, sial, semua orang dari atas hingga bawah di Sekte Dewa Kunlun sudah mencoba melakukannya. Jadi, mengapa dia harus bersahabat dengan mereka? Milikmu sungguh tidak takut pada langit maupun bumi. Jika dia bertemu mereka, dia akan langsung menemui mereka. Kenapa dia harus mempermasalahkan status mereka di Sekte Dewa Kunlun? Mengambil banyak pil dari cincin penyimpanan Long Jinfei, Lin Fan memasukkan semuanya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Enak dan harum, pil ini cukup banyak. Sepertinya Long Jinfei pasti mendapatkan keuntungan yang lumayan dari tempat rahasia. Ding, selamat atas konsumsi pil abadi tingkat rendah. Ding, selamat atas konsumsi pil abadi tingkat rendah. Poin pengalaman meroket dengan pesat. Namun, secara alami itu tidak secepat jika dibandingkan dengan menikam orang yang kuat. Kandidat Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun terlalu hebat untuk dibunuh. Tidak hanya itu, mereka semua sangat kaya. Lin Fan sangat setuju bahwa ini adalah cara lain untuk menjadi kaya. Dia sebenarnya berharap setiap sekte akan menaburkan benih dendam padanya sehingga dia bisa mulai membunuh mereka secara sembarangan. Jika dia bisa membunuh mereka semua dalam satu gelombang, itu pasti luar biasa. Mulutnya masih dipenuhi aroma yang tersisa. Rasa pil abadi sungguh luar biasa. Saat ini, ada sebuah warung yang menjual makanan. Lin Fan melangkah maju, ingin menanyakan harganya. Tapi, ketika bosnya melihat Lin Fan dan kemudian mayat yang tergeletak jauh di belakangnya, dia berlari secepat dan sejauh yang dia bisa, meninggalkan kiosnya. Dia tidak peduli lagi. Semua orang di dekatnya tahu bahwa pria ini orang gila. Tak disangka dia bahkan berani membunuh calon Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun. Orang ini hanya mempermainkan hidupnya. Membosankan, Lin Fan merasa mungkin sudah waktunya dia meninggalkan tempat ini. Hanya Tuhan yang tahu apakah orang-orang di Sekte Dewa Kunlun akan mengetahui apa yang terjadi di sini, di tempat ini. Apa yang harus dia lakukan jika mereka tahu dan datang bergegas. Tetapi pada saat ini, Lin Fan menghentikan langkahnya dan menoleh, untuk apa kalian mengikutiku? Sekelompok orang yang bersama Long Jinfei mengikuti di belakang Lin Fan dengan sembunyi-sembunyi. Seolah-olah mereka ingin tahu kemana tujuan Lin Fan sehingga mereka bisa mengetahuinya. Orang-orang itu tercengang dan memasang ekspresi ngeri di wajah mereka, tidak. Kami tidak mengikutimu. Pada saat ini, Lin Fan mengeluarkan tombak Dewa Api Surgawi. Bola api meledak di ujungnya, menyebabkan seluruh ruang kosong terdistorsi. Ketika sekelompok orang melihat hal ini, seluruh wajah mereka menjadi sangat pucat dan mereka berteriak ketakutan, jangan bunuh kami. Tolong jangan bunuh kami. Dalam sekejap mata, orang-orang itu pergi secepat mungkin tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Lin Fan terkekeh sebelum melanjutkan berjalan ke depan. Setelah dia pergi, beberapa sosok berjalan dari kejauhan. Pemimpin mereka adalah seorang wanita yang mengenakan syal hitam di wajahnya. Meskipun ciri-cirinya tidak dapat dilihat sepenuhnya, dari gambaran umum dia terlihat seperti cewek yang cantik. Namun, aura yang dia pancarkan cukup dingin, seolah-olah dia adalah penyihir dari neraka 9 roh. Pergi dan lihat apa yang terjadi. Wanita itu angkat bicara dan memberi perintah. Ya, seorang pria kekar yang mengikuti di belakangnya menganggukkan kepalanya dan berjalan ke atas sebelum bergegas kembali, nyonya. Kandidat Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun, Long Jinfei, ada di depan. Namun, dia telah dibunuh oleh seseorang dan hanya berbohong di sana telanjang. Saat wanita itu mendengar ini, wajahnya sedikit berubah. Semua orang yang mengikuti di belakangnya memberikan ekspresi yang sama. Long Jinfei adalah kandidat Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun, dengan budidaya leluhur abadi tingkat rendah. Dia bisa dianggap sebagai seorang jenius yang berbakat. Tapi sekarang dia dibunuh oleh seseorang, ini merupakan kejutan bagi mereka semua. Ketika seniman bela diri di sekitarnya melihat wanita ini, mereka pun memberi jalan.
Itu bukan karena mereka takut pada wanita ini, mereka takut dengan tanda di pinggangnya. Token ungu yang mengeluarkan aura menyeramkan dan dingin itu hanya memiliki 4 kata tertulis di atasnya. Fraksi Penekan Iblis Surga. Mereka berasal dari fraksi surga penekan iblis, yang merupakan salah satu dari 6 faksi utama, dan tergabung dalam Sekte Iblis. Gaya mereka dalam melakukan sesuatu sangat jahat, karena mereka cepat dan tegas dalam membunuh. Oleh karena itu, kebanyakan orang tidak berani macam-macam dengan mereka. Pada saat ini, orang-orang yang mengikuti Lin Fan melarikan diri dengan panik. Ketika wanita itu melihat orang-orang itu, dia memerintahkan, tangkap mereka dan tanyakan apa yang terjadi. Ya, pria kekar itu menganggukkan kepalanya dan merentangkan jarinya. Seketika, beberapa sosok itu tersedot seolah-olah tubuh mereka tidak lagi berada di bawah kendali mereka. Ini adalah gerakan telapak tangan yang sangat kejam yang dapat menyedot beberapa makhluk kuat abadi emas begitu saja. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya tingkat kekuatan ini. Jangan bunuh kami. Kami tidak mengikutimu. Kami benar-benar tidak mengikutimu. Beberapa orang berteriak ketakutan. Saya kenal beberapa orang ini. Golden Immortal Qi Jiao dan Golden Immortal Tian Qi. Tak disangka mereka akan ketakutan sampai pada keadaan seperti itu. Ketika pria kekar itu melihat orang-orang ini, matanya bersinar karena jijik. Bicaralah. Bagaimana Long Jinfei mati? Pria kekar itu bertanya. Seseorang membunuh Long Jinfei. Golden Immortal Tian Qi menjawab dengan wajah sangat pucat. Bagaimana dia membunuh Long Jinfei? Pria kekar itu bertanya sekali lagi. Seperti ini, pria itu menepuk bahu Long Jinfei dan dia tiba-tiba memiliki belati yang dia gunakan untuk menusuk perut Long Jinfei. Begitu saja, sekali, 2 kali, dan 3 kali. Dia kemudian memberikan tepukan dan hujatan lagi, semuanya Long pakaian Jinfei hilang. Pria itu terlalu mengerikan. Dia tahu bahwa Long Jinfei adalah kandidat Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun, dan bahkan kemudian berani membunuhnya. Dia pasti orang gila, Dewa Emas Qi Jiao berseru dengan ngeri. Dari 9 sekte, tidak ada satupun yang bisa dianggap enteng. Pihak lain sudah mengetahui dengan jelas identitas Long Jinfei, namun dia memilih untuk menyerang. Dia benar-benar mengabaikan hidupnya sendiri. Menarik, mata dalam wanita itu bersinar dengan ekspresi terkejut. Orang-orang kekar itu kemudian melihat ke arah orang-orang ini dan berteriak, enyahlah. Ya, nyonya, menurutku pria itu jelas jauh dari kata sederhana. Long Jinfei adalah makhluk leluhur abadi tingkat rendah. Agar orang ini bisa membunuhnya dengan begitu mudah, kondisi kultivasinya jelas tidak lemah. Pria kekar itu angkat bicara. Tidak masalah. Kita lihat saja, meskipun suara wanita itu lembut dan lembut, ada niat dingin yang tersembunyi di baliknya. Bab 1055, siapa takut pada siapa? Pria kekar itu merasakan keraguan di hatinya. Pria ini telah membunuh calon Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun, dan menebarkan dendam pada mereka dalam prosesnya. Jika mereka terlalu dekat dengan pria ini, mereka mungkin akan menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri. Namun, karena sang nyonya sepertinya tidak merasa terganggu dengan semua itu, tentu saja dia juga tidak berkata apa-apa lagi. Kematian Long Jinfei tidak menimbulkan banyak keributan. Itu hanya menyebar di area kecil yang berpusat di sekitar tempatnya berada karena tidak ada pertempuran yang menghancurkan bumi. Baginya mati hanya dalam 3 tusukan sebagai makhluk leluhur abadi adalah sesuatu yang tampaknya benar-benar mustahil dan tidak nyata. Makhluk negara leluhur abadi dapat dianggap sebagai keberadaan yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika tubuh mereka hancur berkeping-keping, kesadaran mereka akan bisa lepas. Tapi, dengan 3 tusukan Lin Fan itu, selain kesadaran, bahkan kondisi hukum leluhur abadi Long Jinfei semuanya terhapus total dari keberadaan. Ini memang tempat yang cukup bagus. Lin Fan melihat sekelilingnya dan meratap. Mungkin perlu beberapa waktu sebelum kematian Long Jinfei disampaikan kembali ke Sekte Dewa Kunlun. Untuk saat ini, Lin Fan tidak takut sedikit pun. Apa yang akan terjadi pada akhirnya akan tetap terjadi. Meskipun dia masih bisa mencoba menghindarinya, tidak ada alasan mengapa dia harus menjalani hidup dengan begitu melelahkan. Tolong tahan langkahmu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Lin Fan menoleh dan melihat beberapa orang di depannya. Tatapannya terutama tertuju pada token yang tergantung di pinggang wanita berjilbab, yang bertuliskan, Fraksi Iblis Penekan Surga. Ada apa? Dengan sekilas, Lin Fan dapat mengetahui bahwa kondisi kultivasi beberapa orang itu cukup kuat. Hal ini terutama terjadi pada pria kekar yang berdiri di belakang. Tidak disangka dia akan menjadi makhluk tingkat atas negara abadi leluhur. Sedangkan untuk wanita berjilbab itu, kondisi budidayanya berada pada tingkat yang lebih rendah dari leluhur abadi. Sisanya tidak terlalu menarik perhatian Lin Fan, hanya semut emas abadi. Hek, mereka bahkan bukan makhluk yang berkultivasi penuh. Wanita itu angkat bicara sambil terkekeh, bagi seseorang yang masih bisa berjalan dengan hati-hati setelah membunuh kandidat Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun, ini adalah pertama kalinya aku menemukan hal seperti ini. Lin Fan mengangkat bahunya, saya kira tidak banyak. Tapi, apa yang kalian inginkan? Tidak banyak juga, hanya ingin berteman, kurasa. Wanita itu menjawab dengan acuh tak acuh. Saat ini, Lin Fan memiliki keinginan untuk membunuh pihak lain. Tidak hanya kondisi budidaya mereka yang cukup baik, mereka bahkan adalah orang-orang dari Sekte Iblis. Bahkan jika dia memotong mereka sampai mati, itu akan menjadi keadilan bagi surga, dan dia bahkan tidak perlu merasa buruk dalam kesadarannya. Siapa tahu,
dia mungkin akan berterima kasih karenanya. Namun tentu saja, itu hanyalah pemikiran belaka di benaknya. Mengingat kondisi budidaya tingkat atas leluhur abadi dari pria kekar itu, segalanya mungkin tidak semudah itu. Di permukaan, auranya tampak tenang dan sederhana. Namun, ada garis-garis hitam yang terjalin di tubuhnya, dengan aura yang sangat kuat melintas seolah-olah dia telah mengembangkan keterampilan mistik yang tak tertandingi. Berteman tidak masalah selama kalian tidak takut mati. Jadi, bolehkah aku menanyakan namamu, cantik? Lin Fan terkekeh. Pria kekar itu langsung marah, kurang ajar. Perhatikan nada bicaramu. Ayo, kelas yang cukup tinggi, bukan? Meskipun kondisi budidaya tingkat atas leluhur abadi cukup baik, bukan tidak mungkin jika saya ingin membunuh Anda juga. Oleh karena itu, kamu sebaiknya menjaga nada bicaramu. Lin Fan melirik pria kekar itu, tidak terpengaruh sedikitpun. Meskipun jika mereka berbicara tentang kekuatan, dia benar-benar mungkin tidak bisa membunuh pihak lain, orang bodoh besar ini tampak sedikit bodoh. Diam, wanita itu memarahi. Pria kekar itu menatap Lin Fan dengan ekspresi marah sebelum pindah ke belakang tanpa berkata apa-apa lagi. Mo Qingxuan, nama yang layak. Ingat milikku, Lin Fan. Jawab Lin Fan. Ketika nama itu disebutkan, wajah pria kekar yang awalnya marah itu berubah. Kamu adalah orang yang telah menjatuhkan Gunung Dewa Kunlun. Kandidat Grandmaster dari Sekte Langit dan Bumi, Lin Fan. Hah, Lin Fan tercengang. Masalah ayahmu yang menjatuhkan Gunung Dewa Kunlun seharusnya tidak diketahui banyak orang, bukan? Mungkinkah Tian Fengling sendiri yang mempublikasikan berita itu? Tapi, betapa murah hati dia harus menyebarkannya ke dunia setelah ditiduri oleh seseorang. Orang ini luar biasa. Lin Fan mau tidak mau merasa terkesan terhadapnya. Mo Qingxuan terkekeh dengan jingel, tidak kusangka bahwa kandidat Grandmaster dari Sekte Langit dan Bumi akan memiliki keberanian untuk menyerang Gunung Dewa Kunlun milik wakil guru besar dari Sekte Dewa Kunlun, Tian Fengling. Tak hanya itu, Anda tetap berani mengungkapkan nama asli Anda secara terbuka. Gadis ini terkesan padamu. Lin Fan tidak merasa terganggu sama sekali, jika seseorang memiliki keterampilan, apa perlunya menyembunyikan diri. Jika saya ingin bersembunyi sejak awal, saya tidak akan melakukan apa yang saya lakukan. Mo Qingxuan sedikit terkejut sebelum tertawa. Bicaralah kalau begitu, apa yang kalian inginkan? Hanya ada dua tipe orang yang kukenal di dunia luar. Yang pertama adalah orang asing, dan yang kedua adalah musuh, kata Lin Fan. Menarik. Bagi kami yang melangkah maju kali ini, alasan pertama adalah kami ingin melihat sendiri karakter seperti apa yang berani membunuh kandidat Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun. Alasan kedua adalah saya ingin bekerja sama dengan Anda. Jawab Mo Qingxuan. Lin Fan suka bekerja sama dengan orang lain. Namun, dalam kolaborasi seperti itu, biasanya tidak ada hal baik yang dihasilkan. Pada akhirnya, kedua belah pihak pasti akan saling menyerang. Kerja sama, aku menyukainya. Sebenarnya ada apa dengan semua ini? Jika ada manfaat yang bisa diperoleh darinya, saya rasa saya tidak akan keberatan. Lin Fan bertanya. Saya khawatir ini adalah tempat yang tidak nyaman untuk melanjutkan pembicaraan ini. Bagaimana kalau kita menindaklanjuti obrolan ini di toko? Mo Qingxuan menyarankan. Baiklah. Di dalam toko, maksudmu adalah tempat harta karun di mana kamu ingin aku pergi bersama kalian sebagai teman. Lin Fan terkejut. Tidak kusangka sesuatu sebaik ini akan ada. Tentu saja, ini adalah harta karun yang hanya diketahui oleh Qin Sengjun dari Sekte Esensi Dewa. Yah, selain dia, aku juga tahu sedikit tentang itu. Tapi dibandingkan dengan Qin Sengjun, memang ada perbedaan besar, kata Mo Qingxuan. Wei, Lin Fan terkekeh saat dia mulai membuat rencana di dalam hatinya. Pasti ada batasan dalam hal ini. Jika memang ada harta karun besar yang menunggu, apakah mereka ingin membaginya dengannya seperti ini? Tentu saja, tak masalah. Kita bisa bekerja sama dalam hal ini. Lin Fan langsung setuju tanpa harus berpikir dua kali. Tidak peduli tipuan apapun yang direncanakan orang-orang ini, tidak ada gunanya melawannya. Selama dia sampai di tempat tujuan, dia akan bertindak solo. Mo Qingxuan tertegun sebelum tertawa, baiklah. Kalau begitu, kita sudah sepakat. Akhirnya diputuskan bahwa mereka akan pindah keesokan harinya. Nyonya, Qin Sengjun telah menuju ke Sekte Dewa Kunlun untuk meminjam Dewa Api mereka dan menyempurnakan keterampilan mistiknya, dan telah mengizinkan 3 slot untuk pihak Sekte Dewa Kunlun. Segalanya mungkin menjadi sedikit rumit saat itu. Hal ini terutama terjadi pada orang yang baru kita temui ini. Sekali melihat saja, orang akan tahu bahwa dia bukanlah orang yang baik hati. Mengapa kita harus menjaga elemen yang tidak dapat diprediksi ini berada di sekitar kita? Bahkan jika Anda menghormati kekuatannya, Nyonya, apakah ada kebutuhan untuk menjaga seseorang yang sama berbahayanya dengan dia di sisi kita? Mo Qingxuan tersenyum. Namun, senyuman itu mengandung nada dingin, hormat. Awalnya, saya hanya ingin melihat sendiri kemampuan seperti apa yang dimiliki orang ini. Tapi, sekarang setelah aku memastikan bahwa dia adalah murid Sekte Langit dan Bumi, aku punya rencana lain yang muncul di benakku. Jika ini bisa berhasil, hasilnya mungkin akan sangat berbeda. Melihat betapa kontemplatifnya Mo Qingxuan, pria kekar itu kemudian tersenyum seolah dia akhirnya memahami hubungan antara semua yang telah dilakukannya. Di sisi lain kota, Lin Fan sedang duduk bersila. Saat ini,
Kondisi budidayanya berada pada kondisi budidaya penuh keabadian emas, hanya selangkah lagi untuk mencapai kondisi keabadian leluhur. Jika dia bisa menaikkan levelnya, dia akan bisa membunuh dewa atau Buddha manapun yang menghalangi jalannya. Adapun sekte besar itu, siapapun yang berada di bawah posisi wakil Grandmaster akan dibunuh oleh Lin Fan dalam satu pukulan. Dan kali ini, Lin Fan memanfaatkan kesempatan itu. Baik itu sekte Dewa Kunlun maupun fraksi surga iblis penekan, dia harus membantai mereka semua tanpa melepaskan siapapun. Poin pengalaman astronomi adalah apa yang benar-benar dibutuhkan oleh Lin Fan. Ingin membawanya ke tempat harta karun. Bukankah mereka hanya ingin menipu dia sampai mati? Jika mereka ingin melakukannya, ayolah. Siapa yang takut pada siapa? Cek 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 cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.